Oke, halo semuanya. Jadi aku mau jelasin apa itu desentralisasi. Contohnya kayak di kampus, kalau semua keputusan itu diambil sama rektorat, ribet gak sih? Nah, makanya itu desentralisasi itu membuat keputusan tanpa harus dicampur tangani oleh atasan atau pimpinan pusat. Jadi bisa dari manajer bawah atau yang dari level bawah. Contohnya kayak nggak harus dari rektorat, bisa jadi dari jurusan atau fakultas. Jadi menyesuaikan kondisinya agar lebih fleksibel membuat keputusan. Kalian mau tahu nggak apa dampak desentralisasi itu ke orang-orang? Yang pertama, jadi termotivasi. Jadi kalau dia termotivasi, kerjanya bagus dong. Yang kedua, tanggung jawab. Saya yang buat, saya juga yang nanggung. Yang ketiga, komunikasi lebih simpel. Nggak semuanya harus lewat pusat. Mbak, yang keempat apa? Elah, juga pulang. Yang keempat, persaingan atau drama. Kadang tuh dalam tiap divisi atau cabang bisa ada aja tuh yang mau kelihatan keren. Udah, Iya, Mbak. ya. Contohnya, UKM kampus dikasih kebebasan ngatur kegiatannya. Pertama, UKM musik disuruh bikin konser. Yang kedua, UKM basket disuruh bikin turnamen. Jadi mereka berdua itu bersaing. Yang mana yang mau yang paling bagus dan yang mana yang paling keren. Masuk pada evaluasi kinerja dalam desentralisasi. Jadi evaluasi kinerja ini kalau kita dikasih wewenang harus dicek tuh cara kerjanya bagus apa enggak. Nah, caranya nih ada dua. Yang pertama ada keuangan. Dalam keuangan ini ada laba, biaya, dan ROI. Terus yang kedua tuh non keuangan. Di mana ini nih ada kepuasan peserta, kualitas acara, dan teamwork. Ini ada contohnya nih. Yang pertama, UKMA dapat sponsor banyak, terus uangnya tuh lancar, tapi acaranya sepi. Terus yang kedua, UKMB dapat sponsor kecil, tapi acaranya rame banget. Terus juga dapat feedback positif. Jadi guys, menurut kalian mana nih yang lebih bagus dari kedua contoh tersebut? Kan gak cuma lihat duitnya aja. Drama yang sering muncul pas evaluasi yang pertama, yaitu favoritisme, yang dimana para dosen atau pihak kampus lebih suka milih satu divisi UMKM tertentu. Yang kedua, yaitu pressure, yang dimana yang megang tanggung jawab jadi stres nggak sih karena ngejar target. Yang ketiga, kurangnya teamwork, yang dimana masing-masing fokus ke hasil sendiri, jadi lupa deh hasil tujuan barengnya. Jadi intinya desentralisasi yaitu membagi kuasa agar lebih fleksibel. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Untuk dampak positif yaitu termotivasi dan memiliki tanggung jawab, dan dampak negatifnya juga sering ada drama juga nggak sih? Dan evaluasi kinerja seperti cek hasil, angka, dan kualitasnya.
untuk membuat event itu manajer harus konfirmasi ke ibu. Cuma ibunya akhir-akhir ini sulit dihubungi, jadi cabang dari kampus itu sedang membuat keputusan sendiri. Oh gitu ya. Jadi menurut kamu apa yang harus kita lakukan untuk cabang Kapuas? Menurut saya dari data yang saya lihat, mungkin ibu bisa kasih mereka perluasan coba sistem desentralisasi supaya cabang dari Kapuas bisa membuat keputusan sendiri. Baik, kita beri ruang ini kepada Adin, tapi evaluasi harus ketat, nggak cuma soal laba aja. Baik. Guys, pusat kali ini kasih kita full power. Kita harus buat gebrakan baru nggak sih? Emang iya, Din? Strategi apa nih? Kita buat diskon 70%. Diskon gila-gilaan nggak sih? Tapi kalau marginnya tipis banget gimana? Untuk biaya operasional aja udah lumayan loh. Santai, kan musuh cuma yang tahu kak. Nggak lihat di dapur. Permisi kak, silakan. Ini menunya. Wah, diskonnya gede banget. Tapi kok panas ya, Mbak? AC-nya mati. Iya kak, aslinya rusak. Manajernya bilang jangan diperbaiki dulu. Katanya biar hemat biaya kak. Waduh, jadi kayak lo budget banget gini. Kalau cuma diskon doang mah nggak cukup kalau kenyamanannya kayak gini, Mbak. Gimana sih? Iya mbak. Bu, laporan bulan ini kinclong, laba kita meningkat. Tapi kalau dia dari data survei kepuasan pelanggan kok jadi menurun ya, Adin? Ini juga banyak komplain soal fasilitas loh. Ah, itu mah masalah kecil bu. Yang penting penjualan kita naikkan. Andin, ini bukan sekedar angka loh. Laba jangka pendek bagus, tapi kalau pelanggan kabur, perusahaan lebih besar. Mbak, ini beneran. AC-nya belum dibenerin juga. Saya suka loh kesini karena diskonnya besar-besaran. Cuma kan fasilitasnya kurang kayak gini. Oh iya mbak, kalau bukan tadi saya kan karyawan di sini. Udah saya kasih tahu tuh ke atas saya, tapi ditunda mulu mbak. Maaf ya mbak, atas tidak kemananya. Walah, siapa sih manajernya? AC doang susah banget dibenerin. Aku nggak jadi kesini. Siapa yang kita kalau panas nih gini? Permisi mbak, ya kenapa mbak? Udah sering mampir di sini ya? Gimana mbak, tokonya bagus nggak? Udah beberapa dari minggu yang lalu sih mbak. Bagus sih bagus, apalagi diskonnya gede-gede ya. Cuman fasilitasnya kurang, apalagi hasilnya nggak pernah dibaikin, Mbak. Oh gitu ya mbak. Ya Mbak, mending nggak usah nongkrong di sini Mbak. Nongkrong aja ke toko sebelah. Bagus kok tempatnya, nyaman juga. Diskonnya juga gede-gedean sama kayak di sini. Cuman fasilitasnya di sini lebih enak, lebih nyaman Mbak. Oh iya makasih mbak. Andin sama Gracia mana? Lagi keluar bu. Kenapa fasilitasnya nggak dibaikin? Kan sudah saya bilang, kalau kenyamanan pelanggan itu nomor 1. Percuma kalau diskonnya besar, kalau fasilitasnya kurang baik. Maaf bu, sebelumnya saya sudah bilang ke ibu Andi. Cuman katanya nanti aja. Lebih penting hasil penjualan bu katanya. Kalian langsung ke kantor saya aja. Mulai sekarang, evaluasi kinerja cabang nggak cuma dari laba. Kita tambahkan indikator kepuasan pelanggan, kualitas fasilitas, dan pertumbuhan jangka panjang.
biar tujuan cabang sejalan sama tujuan perusahaannya. Itu namanya kunci kesuksesan. Saya mengerti sekarang, Bu. Untuk kedepannya, saya akan perbaiki cara kerja saya. Terima kasih atas masukannya. Ya elah, dia yang bikin rencana, kita yang kena dia. Iya lagi. Desentralisasi bisa membuat perusahaan lebih cepat berkembang. Asal diimbangi dengan evaluasi kinerja yang adil. Kalau tujuan cabang dan tujuan perusahaan selaras, barulah kesuksesan bisa tercapai dengan bersama. Action. Mereka jadi semangat karena mereka anjay salah cabang minggu yang lalu, Pak. Bagus. Lihat dulu. We will never be the same. Looking back at the past, all the lessons that I learned. Every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm rising up the fire in my soul. Every step, every breath, getting closer to my goal. Haters gonna hate, but I keep my head high. Eyes on the prize, reaching for the sky. No pain, no gain. It's the anthem of the streets. With the heart of a lion, we will never face defeat. No pain, no gain. We rise above the flames, through the fire, through the rain. We